Apakah orang Kristen itu tidak boleh mempunyai kekhawatiran di dalam kehidupannya? Kalau memang tidak boleh khawatir, bagaimana kalau misalnya di dalam situasi wabah seperti ini kita khawatir soal ekonomi, apakah itu menjadi berdosa? Kalau memang kekhawatiran itu wajar, apakah berarti orang Kristen sedang melanggar hukum atau perintah Tuhan Yesus yang mengatakan jangan khawatir? Untuk mendapatkan jawabannya, saksikan video saya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin kita bersama-sama membahas apakah sungguh benar orang Kristen tidak boleh memiliki sedikit pun kekhawatiran. Nah teman-teman semua, ketika kita berbicara soal yang namanya khawatir, itu artinya adalah ada sesuatu di luar diri kita yang tidak mampu kita bisa atasi. Itu sebabnya makanya kita khawatir. Kekhawatiran ini seringkali tidak selalu berdampak negatif, tetapi bahkan bisa memberikan beberapa dampak positif. Misalnya, kita khawatir akan apakah ekonomi kita cukup untuk melewati masa wabah seperti ini. Maka karena kekhawatiran itu kita melakukan manajemen keuangan sedemikian rupa. Karena kita khawatir soal beberapa bulan ini tidak bisa bekerja di luar, kita mulai berputar otak bagaimana bisa melakukan bisnis di rumah dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran seringkali tidak selalu berdampak buruk. Nah, pertanyaannya sekarang adalah begini. Apakah yang dimaksud dengan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25? Apakah sungguh orang Kristen tidak boleh khawatir? Padahal sebenarnya di dalam ilmu kejiwaan, kekhawatiran itu menjadi bentuk atau hal yang wajar ketika seseorang tidak mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Maka dari itu saya ajak kita bersama-sama melihat bagian Matius 6 ayat 25. Di sana dikatakan janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Nah, kata khawatir yang dipakai di sana dalam bahasa aslinya itu punya pengertian adalah terpecah-pecah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan bukan worry tetapi anxious. Anxious ini berbicara soal kecemasan. Kecemasan atau kekhawatiran, kalau boleh diterjemahkan kekhawatiran, maka kekhawatiran yang berlebihan yang sampai tidak bisa melihat Tuhan yang kita sembah. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus jangan khawatir. Atau kalimat yang lebih tepat, janganlah khawatir yang berlebihan atau janganlah kamu cemas akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Nah, Yesus di dalam bagian Matius pasal 6 memberikan sebuah solusi, yaitu di dalam ayat 33. Di sana dikatakan, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini seringkali beberapa orang Kristen memaknai secara keliru, teman-teman. Nah, maka dari dalam video ini saya ingin memberikan sebuah penjelasan supaya kita makin memahami apa yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ini apa? Apakah berkaitan dengan seluruh materi? Apakah berkaitan dengan semua keinginan kita? Nah, kita akan bersama-sama melihatnya. Nah, teman-teman, kita lihat bersama-sama. Di sana dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kata kebenaran di sana yang dipakai menarik sekali. Yang dipakai adalah dikaiosune, bukan aletheia. Nah, bahasa Yunani untuk menjelaskan kata kebenaran itu ada dua macam. Yaitu yang pertama adalah aletheia, yang kedua adalah dikaiosune. Nah, apa bedanya aletheia dengan dikaiosune? Nah, aletheia itu berbicara tentang kebenaran yang esensial. Istilahnya ini misalnya Alkitab. Nah, tetapi ketika berbicara dikaiosune, itu berbicara soal kebenaran yang diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu sedang berbicara bagaimana kita mengutamakan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita, dan kita belajar untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa makna semuanya? Nah, mau nggak mau teman-teman, saya ajak kita melihat konteksnya terlebih dahulu, supaya kita jelas menerjemahkan arti kata semuanya. Sebab kalau tidak, kita akan salah mempraktikkan bagian ini, yang ada kita akan selalu khawatir. Saya ajak kita melihat bersama-sama. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam ayat 31, di sana dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan, kata semuanya juga keluar di dalam ayat 32, yang dimana dikaitkan dengan 3 hal di sana, yaitu tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Nah, ayat 32 menjelaskan semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya, 3 hal itu, ya kalau saya boleh singkat, menjadi kebutuhan pokok kita. Itu dicari oleh bangsa-bangsa lain. Nah, tetapi prinsip firman Tuhan dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita berusaha mencari apa prinsip-prinsip Alkitab di dalam kita menyikapi hidup ini. Bagaimana kita menggunakan waktu, bagaimana kita berelasi dengan sesama, bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana kita memperlakukan orang lebih muda, bagaimana kita menggunakan talenta, dan lain sebagainya. Itulah prinsip yang dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Dan dikatakan kebenarannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan seluruh prinsip itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dikatakan kebutuhan pokok kita, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, saya rindu video ini boleh menghibur, menolong kita, sehingga ketika kita menghadapi masa wabah seperti ini, work from home, ekonomi yang sedang down, kita tidak merasa dihantui rasa bersalah karena kita khawatir. Karena kekhawatiran adalah hal yang wajar, bentuk bagaimana kita tidak mampu mengatasi apa yang ada di depan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, kita di tengah masalah yang sedang terjadi, kita terus mau bersandar pada Tuhan, atau kita memilih kita dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, sampai membuat kita tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas. Teman-teman semua, saya rindu di tengah kita tidak bisa melihat tangan Tuhan, ketika jalan Tuhan rasanya tertutup. Saya rindu kita boleh percaya hati Tuhan, karena hati Tuhan itu disediakan bagi setiap kita. Itu sebabnya kisah tentang salib adalah berbicara bagaimana hati Allah diberikan kepada manusia berdosa. Kiranya video ini boleh memberkati setiap kita. Saya berdoa supaya di tengah wabah yang sedang terjadi, teman-teman boleh dikuatkan untuk terus berusaha mencari kerajaan Allah dan melakukan kebenarannya. Semoga video ini menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini, God bless you, bye-bye.